Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisita Amalia, NIM 181 dari kelompok 12 Abdimas LPPM UTM, Desa Telmer, Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas materi prakarya dan kewirausahaan tentang pengolahan dan wirausaha pengawetan bahan nabati. Yang pertama adalah kita harus mengenal produk pengawetan bahan nabati. Pengolahan dan pengawetan pangan telah dimulai dari zaman prasejarah saat manusia memproses bahan mentah menjadi berbagai jenis masakan dengan cara pemanggangan di atas api, pengasapan, perebusan, fermentasi, pengeringan, dan penggaraman. Nicholas berhasil mengembangkan proses pembotolan vakum untuk keperluan pasukan di tentara Prancis. Kemudian, teknik ini dikembangkan oleh Peter menjadi teknologi pengalingan pangan pada tahun 1810. Hingga akhir abad 20 dan awal abad 21, teknologi pengolahan dan pengawetan telah menghasilkan berbagai produk seperti sup kering instan, nasi instan, mie instan, dan masih banyak produk lainnya. Selanjutnya adalah manfaat pengawetan bahan nabati. Nah, manfaat ini adalah untuk memperpanjang masa simpan bahan sehingga hasil pertanian yang sebelumnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan dan minuman yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik dan juga zat gizinya. Kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pertumbuhan dan aktivitas mikroba. Kedua, aktivitas enzim dalam bahan pangan. 3, serangga, parasit dan tikus. 4, suhu. 5. Kadar air, udara, sinar, juga jangka waktu penyimpanan. Adapun jenis nabati dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu berupa buah ataupun berupa sayur. Adapun tanaman dapat dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan juga biji. Selanjutnya adalah proses pengawetan. Proses pengawetan dapat dilakukan dengan cara pengawetan suhu rendah, pengawetan suhu tinggi, pengeringan, juga menggunakan bahan kimia. Pengawetan dengan suhu rendah dapat dilakukan dengan cara pendinginan dan pembekuan. Kisaran suhu untuk pendinginan adalah dari min 2 derajat sampai 8 derajat Celcius, sedangkan untuk pembekuan mulai dari min 12 derajat Celcius sampai min 40 derajat Celcius. Yang kedua adalah proses pengawetan dengan suhu tinggi, di mana sering disebut dengan istilah memasak. Nah, pada saat kamu masak, merebus atau menggoreng, sebenarnya kamu telah melakukan proses pengawetan dengan suhu panas. Nah, ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam pengawetan dengan panas, yaitu pemanasan harus cukup untuk membunuh mikroba pembusuk dan mikroba patogen. Kemudian, pemanasan tersebut tidak boleh menyebabkan penurunan gizi serta cita rasa pada makanan. Proses pemanasan dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu proses pasteurisasi dan sterilisasi. Yang ketiga adalah proses pengawetan dengan pengeringan. Dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat pengering atau penjemuran langsung dengan sinar matahari. 4. Pengawetan dengan bahan kimia dapat dilakukan dengan cara pemberian asam, pemberian gula dan garam, pemberian benzoat, pemberian asam sorbat, pemberian sulfur dioksida, dan antioksidan. Dalam penggunaan bahan kimia, tentunya harus menggunakan dalam takaran yang tepat dan sesuai dengan ketentuan agar aman bagi manusia.